Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya kepada kita sekalian. Termasuk nikmat yang besar dan bagian-bagian nikmat yang terbesar, bahwa kita pada saat ini berada di tempat yang mubarakah ini, di masjid yang diberkahi oleh Allah, hanya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim per pekan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hasilnya kita belum bisa merasakan saat ini, tapi nanti saat kita sowan ke hadirat Allah, barulah kita tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan saat ini ketika kita melaksanakan ibadah per pekan sholat Jumat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para istri beliau, sahabat beliau, anak turun beliau, dan kita berharap juga melebar kepada kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya akan kita terima nikmat ini saat hidup di dunia ini sampai ketika kita sowan ke hadirat Allah pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, dan saya wasiatkan utamanya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu mempertahankan bahkan meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di bulan akhir, di tanggal-tanggal akhir bulan peringatan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, yang tidak terasa pula kita berada di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, yang kalau tidak salah saat ini tanggal 5 bulan Rabiul Awal. Jamaah yang dirahmati Allah, kemerdekaan yang kita nikmati itu terkait
dengan terutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada bulan Agustus ini kita memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-80. Dan menurut Profesor Mahmud MD bahwa kemerdekaan di Indonesia itu satu-satunya model yang tidak ada di negeri lain. Kenapa? Karena waktu kemerdekaan itu bangsa kita mengusir penjajah dari negara kita. Sedangkan negara-negara yang lain, misalnya India, Malaysia, itu karena hadiah dari sang penjajah. Dan kadang-kadang seperti Amerika, itu merdekanya karena mengusir penduduk aslinya. Insya Allah. Begitu juga kemerdekaan Australia itu mengusir penduduk aslinya, orang Aborigin. Sedangkan kita itu terjajah dari 300 tahun yang lalu. Kemudian dengan usaha bersama maka melakukan pernyataan kemerdekaan. Maka jangan heran kalau pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Insya Allah. Andai kata tanpa bimbingan Nabi Muhammad, maksudnya orang-orang yang ada di Indonesia ini merasa dibimbing oleh Nabi Muhammad, maka tak akan tertulis atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika mendekati kemerdekaan itu beberapa pemimpin bangsa itu dipanggil oleh Jepang ke Vietnam, kalau tidak salah namanya Akta Dalat, dan dijanjikan bahwa tanggal 24 maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ketika itu Bung Karno, Bung Hatta, dan salah satu orang yang lain itu setuju dengan itu. Dan ketika pulang ke tanah air tanggal 16 Agustus dicegat oleh para pemuda. Dan para pemuda ini mengatakan kita harus merdeka saat ini. Maka Bung Karno, Bung Hatta, dan satu orang pemimpin yang lain mengatakan tidak mau. Saya sudah berjanji akan merdeka tanggal 24. Maka pemuda ini kemudian menawan 3 orang pimpinan bangsa ketika itu dan ditawan di satu tempat yang namanya Rengas Dengklok. Dan para pemuda mengatakan kalau kita tidak merdeka saat ini, maka sebentar lagi negara kita akan kembali kepada penjajah, karena kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa ketika itu bahwa negara yang bekas jajahan suatu negara itu akan dikembalikan kepada penjajahnya sebelumnya. Insya Allah baru sadar 3 orang ini dan bersedia untuk mengucapkan kemerdekaan itu di hadapan sekitar 7 orang pemuda di Rengas Dengklok itu. Terjadi tanggal 16 Agustus. Besoknya pulang ke Jakarta, kemudian dengan bersepakat dengan beberapa orang, akhirnya
di Jalan Pegangsaan Timur, kalau tidak salah nomornya 56 atau 54, mereka mengadakan upacara pernyataan atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jarang diketahui bahwa rumah itu merupakan pemberian seorang pedagang kaya dari Yaman, namanya Syekh Faraj Marta. Bung Karno ketika itu belum punya rumah, apalagi di Jakarta. Insya Allah. Dan rumah itulah yang disebut rumah kemerdekaan, pemberian Syekh Faraj Marta. Jamaah yang dirahmati Allah, dan kalau kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau orang yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Bayangkan, ketika beliau dilempari batu dan kotoran, dimusuhi oleh orang-orang Taif, sampai dengan kaki beliau berdarah-darah, ada malaikat yang menawarkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau penduduk di Taif ini saya angkatkan gunung dan saya berikan kepada mereka? Masya Allah, mungkin saudara bertanya, apa ada gunung yang bisa lepas dari tempatnya? Jamaah yang dirahmati Allah, gunung itu bergerak, sekalipun gerakannya itu berapa senti dalam 1 tahun. Dan di Jawa Tengah itu pernah ada gunung Pengamun-Amut, itu yang pindah dari tempatnya ke tempat yang lain, menjatuhi sebuah daerah yang penuh dengan kemaksiatan. Masya Allah. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Maka dia mengatakan, jangan, karena saya berharap dari keturunan mereka akan timbul orang-orang yang baik-baik dan beriman mengikuti saya. Masya Allah. Ternyata benar. Kemudian pada satu saat Taif itu menjadi satu daerah yang penuh menjadi penduduk yang muslim. Masya Allah. Itulah kuasa Allah yang kita nggak ngerti. Bagaimana kalau Allah itu membuka hati suatu kaum? Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, misalnya Abu Jahal, itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata setelah kota Mekah jatuh ke tangan Rasulullah, di bawah kekuasaan Rasulullah, mereka masuk menjadi umat Islam. Dan anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah itu sudah mau melarikan diri menyeberang ke Afrika. Ya Allah, ternyata Rasulullah mengampuni Ikrimah, dan dengan pendekatan beberapa orang sahabat didekati bahwa Ikrimah sudah diampuni oleh Rasulullah. Akhirnya Ikrimah kembali lagi ke Mekah dan punya jasa besar. Di antaranya dia, waktu ada nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab, itu sudah punya kekuatan yang luar biasa, dan yang dapat mengalahkannya adalah Ikrimah ibni Abi Jahal. Insya Allah, ini dapat kita jadikan pelajaran bahwa kita jangan sampai membenci seorang itu berlebih-lebihan. Masya Allah, jangan sampai membenci seorang berlebih-lebihan, karena kita tidak tahu kedepannya orang yang kita benci itu mungkin akan menjadi orang yang baik.
kita berharap seperti itu. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu tidak memandang pada dirinya sendiri, tapi memandang kepada umat yang lebih besar. Dan seperti inilah yang hendaknya kita contoh. Jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau kebencian itu kepada anak, Masya Allah, jangan sekali. Riwayat Imam Masjidil Haram Syekh Sudes itu kecilnya sangat nakal, Masya Allah, sangat nakal. Ketika ada tamu, Masya Allah, dia ambil pasir, maka hidangan tamu itu ditaburi pasir. Tapi karena ketulusan ibunya mengatakan, jadilah kamu imam Masjidil Haram, Insya Allah. Dan setelah besar, benar-benar menjadi imam Masjidil Haram yang kita mengagumi bacaannya begitu bagus dan kesolehan orangnya karena kuasa Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sungguh luar biasa. Beda sekali misalnya dengan seorang nabi yang bukan penutup nabi, tapi Nabi Nuh misalnya. Allah berfirman menceritakan bagaimana kondisi Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat ke-26. Allah berfirman, wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Setelah dinasehati oleh Nabi Nuh, umatnya itu tidak ada yang taat, Insya Allah. Maka beliau mengatakan, Rabbi, wahai Tuhan saya, la tadhar, jangan biarkan alal ardi, di atas permukaan bumi ini, minal kafirina dayyar, orang-orang kafir menempati bumi ini. Pada akhirnya daerah itu, bahkan katnya seluruhnya saat itu terbanjiri dan kaumnya habis semuanya. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, ketika mendapatkan permusuhan dari kaumnya, maka beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka itu belum tahu baik dan benarnya ajaranku. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang semuanya membawa kebaikan. Ikutilah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul